Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Kusuma Ardani dari Politeknik Ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, apa sih pengertian ideologi itu? Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos. Eidos berarti gagasan, pengertian dasar konsep atau cita-cita. Lalu, logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang gagasan, pengertian dasar, konsep, atau cita-cita. Ideologi di suatu negara dapat diartikan sebagai gagasan, cita-cita, atau sesuatu yang diharapkan oleh bangsa dan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, yaitu fungsi ideologi suatu negara. Fungsi ideologi suatu negara terdapat 6 macam. Yang pertama, sebagai unsur kognitif. Sebagai unsur kognitif, ideologi menjadi landasan untuk memahami serta menafsirkan dunia dan kejadian di dalamnya. Yang kedua, sebagai orientasi dan wawasan. Sebagai orientasi dan wawasan, ideologi dapat menunjukkan tujuan hidup bagi manusia. Yang ketiga, sebagai norma atau nilai. Sebagai norma atau nilai, ideologi menjadi pedoman dan juga pandangan hidup bagi seseorang dalam bertindak atau melangkah. Yang keempat, sebagai bekal dan pembuka jalan. Sebagai bekal dan pembuka jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas diri. Yang kelima, sebagai kekuatan dan semangat. Sebagai kekuatan dan semangat untuk mendorong seseorang dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang keenam, sebagai pendidikan. Sebagai pendidikan bagi masyarakat atau seseorang untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah laku masyarakat sesuai orientasi dan norma atau nilai yang terkandung di dalam ideologi tersebut. Yang keempat, sifat-sifat ideologi. Kebenaran pola pikir yang terurai di atas adalah sesuai dengan sifat ideologi yang memiliki 3 dimensi penting. Menurut BP7 Pusat tahun 1993. Yang pertama, dimensi realitas. Nilai yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real kehidupan yang berasal dari masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Yang kedua, dimensi idealisme. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal, bukanlah lambungan angan-angan yang sama sekali tidak mungkin direalisasikan. Oleh karena itu, dalam suatu ideologi yang tangguh biasanya terjalin berkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi realitas dan dimensi idealis yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, yaitu dimensi fleksibilitas. Melalui pemikiran tentang dirinya, ideologi itu memperbesar dirinya, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu. Dapat kita simpulkan bahwa suatu ideologi terbuka karena bersifat demokratis, memiliki apa yang mungkin dapat kita sebut sebagai dinamika internal yang mengandung dan merangsang mereka yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang dirinya tanpa khawatir atau menaruh curiga akan kehilangan hakikat dirinya. Melalui itu, kita yakin bahwa relevansi sangatlah penting di dalam dimensi ini. Ideologi kita akan makin kuat, jadi dirinya akan makin mantap dan berkembang. Sejalan dengan itu, kita yakini bahwa Pancasila memiliki dimensi ketiga, yaitu dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yang juga diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Kutipan dari Alfian tahun 1991. Yang kelima, macam-macam ideologi. Ideologi terbagi menjadi 2. Yang pertama, ideologi terbuka, lalu yang kedua, ideologi tertutup. Apa sih ideologi terbuka itu? Ideologi terbuka adalah pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma politik serta sosial yang selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Ideologi terbuka merupakan suatu ideologi yang tidak mutlak. Lalu, apa itu ideologi tertutup?
Ideologi tertutup adalah pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma politik serta sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup ini merupakan suatu ideologi yang mutlak. Lalu apa sih perbedaan ideologi tertutup dan ideologi terbuka? Jika dilihat dari nilai dan cita-citanya, ideologi tertutup berasal dari seseorang atau kelompok tertentu, sedangkan ideologi terbuka berasal dan digali dari budaya dan pikiran umum masyarakat secara umum. Konsep yang kedua, jika dilihat dari konsep ideologi tertutup dapat dibenarkan walaupun dengan mengorbankan kelompok atau masyarakat. Jika ideologi terbuka merupakan hasil konsensus dari kelompok atau masyarakat. Jika dilihat dari jiwa ideologinya, ideologi tertutup milik seseorang atau kelompok dengan loyalitas yang kaku sebagai doktrin. Lalu ideologi terbuka milik seluruh masyarakat yang menjiwai kepribadian masyarakat. Yang keempat, jika dilihat dari isi ideologi tertutup secara detail dan dirumuskan secara operasional dalam bentuk komando, sedangkan isi ideologi terbuka tidak langsung operasional, melainkan harus dijabarkan dalam nilai instrumental. Yang kelima, substansi ideologi. Substansi ideologi tertutup selalu mutlak dengan kekuatan dan kekuasaan yang totaliter. Sedangkan substansi ideologi terbuka lebih dinamis dan reformis serta fleksibel. Lalu Pancasila termasuk ideologi apa? Menurut saya, Pancasila termasuk ideologi terbuka. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi masyarakat. Pancasila diangkat dari sistem nilai, kebudayaan, dan kepercayaan yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila telah memenuhi syarat kualitas 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, yang kedua dimensi idealitas, dan yang ketiga dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas adalah ideologi Pancasila yang mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dimensi idealitas, ideologi Pancasila mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi para pendukungnya. Dimensi fleksibilitas, ideologi Pancasila harus fleksibel, terbuka bagi tafsir-tafsir baru sehingga Pancasila tetap aktual dan fungsional dalam mengantisipasi setiap tuntutan zaman tanpa hanyut dalam arus perubahan. Jika kalian bertanya-tanya apa sih fleksibilitas yang terkandung di Pancasila? Pancasila mengandung 3 hal fleksibilitas. Yang pertama, nilai dasar, lalu yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Nilai dasar merupakan nilai-nilai dasar yang relatif tetap atau tidak berubah yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Nilai instrumental merupakan nilai-nilai lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Nilai praksis merupakan nilai-nilai dasar yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7 faktor pendorong keterbukaan Pancasila. Yang pertama, 1. Penyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku dikarenakan cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita di masa lampau. Yang keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran
akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditunjukkan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada 3 tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Nilai yang terkandung ini tidak boleh berubah atau diubah. Karena itu adalah pilihan dan hasil konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar negara yang fundamental. Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dalam nilai dasarnya. Kebenaran pola pikir seperti ini sesuai dengan ideologi yang dimiliki 3 dimensi penting, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, apa sih fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar 5 kalimat yang tersusun bersama dengan lambang Garuda di atas kalimat tersebut. Lebih dari itu, Pancasila merupakan sebuah filosofi mulia tentang bagaimana negara ini akan dijalankan dan akan mengarah kemana. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang pertama ialah sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai pemersatu bangsa merupakan tugas yang sangat berat bagi Pancasila. Maka ada satu sila yang secara khusus membahas tentang perihal persatuan ini, yakni ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Butir-butir pengamalan Pancasila di dalam sila ini juga mengarahkan kita untuk senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan ini, maka segala cita-cita yang dimiliki bangsa akan tercapai dengan mudah. Yang kedua, sebagai pembimbing bangsa. Seorang ilmuwan politik Indonesia, Suryanto Puspawarjoyo, menyatakan bahwa salah satu fungsi ideologi adalah sebagai norma yang menjadi pedoman seseorang, dalam hal ini negara, untuk bekal dan jalan bagi negara untuk menemukan identitasnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sejatinya Pancasila merupakan pembimbing negara. Hendak seperti apa bangsa ini mengelola dan mengisi kemerdekaannya agar cita-cita negara seperti tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita temui di dalam Pancasila. Setiap kebijakan publik yang hendak dikeluarkan oleh pemerintah harus senantiasa berpedoman pada Pancasila, karena ia merupakan pembimbing bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pemberi tekad. Ketika suatu bangsa telah menentukan ideologinya, maka ideologi tersebut haruslah dapat menjadi pemberi tekad atau semangat bagi bangsa untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Suryanto P. menyatakan bahwa salah satu fungsi dari ideologi adalah ia mampu memberikan sebuah semangat serta dorongan kepada negara untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Selain itu, Pancasila juga dapat memberikan tekad kepada bangsa ini untuk senantiasa menjaga dan mengembangkan identitas bangsa. Yang dimaksud dengan mengembangkan identitas bangsa ialah Pancasila menjadi dasar bagi pengembangan karakter bangsa ini agar setiap masyarakat Indonesia dapat memiliki karakter Pancasila yang mulia. Ketika hal ini tercapai, maka indeks pembangunan manusia Indonesia dapat meningkat tajam dan sekaligus menunjukkan majunya pembangunan di negara ini. Yang keempat, Pancasila sebagai kontrol sosial. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang selanjutnya adalah sebagai kontrol sosial. Maksud dari hal ini, Pancasila berperan dalam menyoroti kenyataan pelaksanaan Pancasila yang terjadi di masyarakat, termasuk pemerintahan, sekaligus mengkritisi setiap upaya perwujudan cita-cita yang terdapat di dalam Pancasila.
Pancasila sebagai kontrol sosial juga dapat menjadi ukuran untuk menyampaikan kritik mengenai kondisi bangsa dan negara ini. Apabila terdapat upaya-upaya yang bertentangan dengan Pancasila, maka setiap upaya tersebut harus dikembalikan agar sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Di sisi lain, apabila segala hal tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Pancasila, maka ia harus dimusnahkan agar tidak membahayakan pelaksanaan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara ini. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar pengetahuan. Di dunia terdapat banyak sekali pengetahuan yang berseliweran dan dapat membantu kita agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Di sisi lain, terdapat banyak pula pengetahuan yang dapat berakibat buruk. Maka dapat kita katakan pengetahuan tersebut sebaiknya tidak diketahui. Maka dari itu, sebagai manusia kita membutuhkan suatu dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan ini bermanfaat agar kita dapat membedakan yang mana pengetahuan yang baik bagi kita dan yang mana pengetahuan yang buruk bagi kita. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang selanjutnya ialah sebagai pengarah bangsa. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang terakhir yaitu pengarah bangsa. Maksud dari hal ini ialah Pancasila dapat memberikan gambaran mengenai cita-cita yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sekaligus dapat menggerakkan setiap komponen bangsa untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional sebagai suatu bentuk dari pengamalan Pancasila. Maka dari itu, penting bagi setiap orang untuk dapat memahami Pancasila dan meyakini bahwa Pancasila merupakan satu-satunya pengarah bangsa yang tepat. Untuk mewujudkan hal ini, maka setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah memperhatikan Pancasila. Ini merupakan suatu bukti bahwa perjalanan bangsa ini telah diarahkan oleh Pancasila. Yang kesembilan, tantangan terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Dalam tantangan ideologi Pancasila ini terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal. Contohnya, satu, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Contohnya, di masyarakat Indonesia tidak sedikit bangsa yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Itu merupakan salah satu tantangan bagi ideologi Pancasila, di mana di dalam sila pertama ideologi Pancasila sendiri yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti masyarakat Indonesia wajib mengakui adanya Tuhan. Lalu yang kedua, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Lalu, apa sih faktor internal? Faktor internal yang sebagai ancaman terhadap eksistensi ideologi Pancasila, yang pertama yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Maka dari itu, kebanyakan masyarakat Indonesia meremehkan apa saja yang pemerintah putuskan. Mengapa demikian? Karena banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.